Kalimantan Barat Ketapang, Raja Wali News, online. Indikator proyek jaringan terorganisir geng perampok dan pembegal keuangan negara bersama kebijakan dan wewenang syarat menyimpang dalam proyek peningkatan kapasitas struktur akses jalan Sandai Senduruhan di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kalbar. Proyek yang dikelola Kabid Bina Marga, BMAN, lalu Heru Prihatiandi, STMT. Berkolaborasi bersama teritorial mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, DPUTR, merampok dan maling APBD. Tahun anggaran 2021 bersama Oknum Spesialis Aparat Penegak Hukum, APH, beserta penguasa kebijakan tikus bertaring panjang di Ketapang, Kalbar mengatasnamakan memperjuangkan kepentingan masyarakat, akan tetapi untuk kepentingan perut mereka sendiri bersama kebijakan eksekutif dan legislatif, hingga muncul gratifikasi atau korupsi berjemaah dalam proyek 33,5 miliar jalan Sandai Senduruhan yang dikelola DPUTR dan Oknum APH yang sudah bersekongkol dan masuk angin bersama penguasa beserta kontraktor di Ketapang, Kalbar. Proyek sebesar tanda kurang lebih 33,5 miliar, bersumber dana DAK reguler. Pelaksana proyek PT ZULMARALZAHRA Pratama KSOPT, Nando Garda Putra. No kontrak, P62, PPKDAKDPUTRB, 602/7/2021. Terindikasi proyek korupsi pengadaan satuan barang, jasa dan pelaksanaan fisik lapangan diduga melakukan perbuatan curang, proyek korupsi kejahatan terorganisir dan terorganisasi mengatasnamakan hukum yang sangat dipercaya dan didukung masyarakat, namun dapat dianggap sebagai pengkhianat serta pecundang terhadap nawaitu dan cita-cita reformasi dalam proyek 33,5 miliar yang dikelola DPUTR Kap Ketapang Kalbar bersama kebijakan penguasa pemerintah dan oknum hukum yang nakal ikut berperan serta korupsi dan mendukung kejahatan terorganisir bersekongkol dalam proyek korupsi Jalan Sandai Senduruhan 33,5 miliar yang subur dibina Oknum Spesialis Hukum di Ketapang, Kalbar. Beberapa pekan lalu, Raja Wali News mengkonfirmasi pengawas proyek perampok aliran keuangan negara Vijay, mengatakan, pengaspalan dan pelebaran ini satu paket di luar jembatan. Ini udah masuk dalam denda nih, kerja dalam denda. Dananya sebesar tanda kurang lebih Rp 33,5 miliar. Untuk sistem dendanya per hari kami bekerja dalam proyek ini. Campuran semennya pakai molen. Dan untuk takarannya kita pakai FC15 sampai FC20. Kalau hujan tidak masalah, kita kan ada plastik. Pelebaran ini 50 cm kiri, kanan jalan dan udah kita kerjakan 2 km untuk pengambilan batu dan pasir. Dengan masyarakat, pasir beli di Pangkalan Suka dan batu di PAL 10. AMP ambil di gerai jarak tempuh 80-100 km, katanya pengawas proyek Jalan Sandai Senduruhan, Vijay. Anggaran sumber keuangan APBD Ketapang Kalbarta 2021 proyek Jalan Sandai Senduruhan masih dikerjakan pada tahun anggaran 2022. Proyek dilaksanakan menggunakan bendera PT ZULMARALZAHRA Pratama yang bekerja dalam denda.
yang konon katanya milik orang spesial pemain proyek sebut namanya H. Yakub yang berperan di dalam lingkaran proyek bernilai tanda kurang lebih 33,5 miliar di wilayah Ketapang Kalbar. Hingga sampai saat ini Kabid BM, lalu Heru, beserta pelaksana kontraktor pemain lama, H. Yakub, tidak bisa dikonfirmasi, terkesan sengaja menutupi kebobrokan korupsi. Bersama proyek Sandai Senduruhan yang bernilai eksotis tanda kurang lebih 33,5 miliar. Reporter Liputan Yan. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita selalu. Kami berada di kegiatan proyek Sandai Senduruhan yang berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Nah, ini ada salah satu aktivis, yakni langsung menginvestigasi kegiatan proyek 33,5 miliar kegiatan proyek jalan. Nah, ini bagaimana Pak cerita alur logis nih Pak? Kok aspalnya seperti apa ini Pak? Aspalnya kita temukan di bibir-bibir aspal tidak padat Pak. Nah, gimana tuh? Seperti ini. Kenapa itu Pak? Bisa coba diangkat Pak, diangkat dikutis Pak. Yang pastinya. Nah, angkat lagi Pak, satu kali lagi Pak, lihat Pak. Yang pastinya aspal ini. Ya. Mungkin ada alat-alat yang tidak digunakan dalam memadatkan di bibir-bibir aspal. Ya, campuran desainnya Pak ya. Belum lagi agregat batu dan pasirnya Pak. Terus Pak, ini kalau Bapak lihat ini ketebalannya berapa Pak? Ketebalannya kalau lihat dari samping tebal, cuman kalau kita lihat yang di tengah mungkin kurang tebal. Iya Pak, itu lembek Pak ya aspalnya Pak, karena ada desain campurannya Pak ya. Ya. Campuran-campuran dari AMP ini Pak ya. Ya, AMP. Ini MP-nya berapa jarak tempuhnya Pak? Kalau semua Bapak Pak, sampai kalau dari Simpang 2 sana sekitar 100 berapa Pak? 100 kilo mungkin ada Pak. 100 kilo lebih Pak ya. Ya. Nah itu dia Pak, kok bisa begitu Pak? Bisa seperti bubur ya Pak ya? Ya ini kalau nanti tetap robek aspal ini, enggak bakalan tahan. Oke. Berarti ini kegiatannya Pak ya. Ini Pak ya jalannya Pak ya.
Ini nama desanya apa Pak? Di sini Desa Benua Krio, Dusun Sepanggang. Oh, desa Dusun Sepanggang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Pak ya? Ya, dibangun sepanjang 3 kilo nih Pak. Ini 3 kilo Pak ya? 3 kilo. Oh, ini proyek ini luar biasa Pak. Ini di tempat yang lain lagi Pak. Masih sama. Kenapa Pak? Masih sama. Tadi kan di sana, ini di sini hanya jarak sekitar 20 meter lah. Diangkat Pak. Ini. Kok bisa gitu? Aduh, aspalnya bisa gitu Pak ya? Aduh, buat ini campuran MP desainnya Pak dari produk ini kurang jelas Pak ya? Iya. Oh, jadi harapan Bapak ini seperti apa Pak? Kegiatan proyek ini Pak? Kalau harapan tidak ada lain, yang pasti kontraktor yang seperti ini harusnya tidak bisa menang tender dengan uang negara yang sangat besar dipakai begini. Harusnya kontraktor yang mengerjakan lahan uang negara yang besar begini sangat yang profesional lah, yang sesuai kontrak, yang apa kan. Ini investigasi langsung ukur Pak kegiatan jalannya. Nah, ini dari aktivis juga dari tim media kita gabungan dari Raja Wali News. Mereka berapa meter Pak? Belum 4,5 meter di sini. 4 meter berapa Pak? 4 meter berapa Pak? 36. 4 meter 36 cm Pak ya? Bukan, 4,5 meter tambah 36. Jadi berapa Pak? Berarti 4 meter 86 cm ya? Coba yang lain lagi Pak, sana lagi Pak. Ukur lagi Pak. Ukur lang Pak. Ada Pak. Tolong itu Pak, untuk investigasi kita Pak. Tolong Pak. Berarti apa Pak? Nah, ini satu kali berapa meter Pak? 1,5 nih Pak. 1 meter Pak ya. Terus Pak. 3 meter Pak. Ya. 3 meter Pak ya. Berapa Pak? 4,5 meter. 4 meter setengah. Nah, kalau ini cocok. Berapa itu Pak? Ini pas 5 meter. Jadi di sana berapa tadi Pak? Sana 486. 486. Ada yang 5 meter. Jadi semuanya tidak sama lebarnya Pak ya? Enggak nampaknya. Tidak sama Pak ya? Luar biasa ini kegiatan proyek 35 miliar. Tim media Raja Wali News langsung investigasi ke lapangan untuk sekian kali membenarkan daripada teman-teman tadi. Kita bicara tidak berdasarkan daripada katanya, tapi kita turun langsung investigasi fakta dan data. Untuk petunjuk lebih lanjutnya kita akan monitoring lagi ke ujung kegiatan proyek milik pemerintah Kabupaten Ketapang 33,5 miliar. Namun hasilnya ya, berarti begini Pak, keuangan negara digerampok, digarung, dibegal sama pihak kontraktor, PA, pengguna anggaran, PPTK sebagai pejabat komen pembuat daripada kegiatan tersebut yang ada ini. Ini perlu kita tindak lanjuti Pak. Akan kita lanjutkan kembali Pak untuk ke ujung Pak. Sini terkesan seperti ini Pak, bisa dikatakan 100% dan juga kerja dalam denda dan kegiatan tahun 2021, tahun 2022 masih tetap dilaksanakan Pak. Sangat ramai sekali Pak, itu Pak kegiatannya Pak. Nah maka kami meminta khususnya kita meminta kepada aparat penegak hukum khususnya yang menangani tindak pidana korupsi Pak, yaitu diperiksa secara intensif dari fisik, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan Pak. Karena mengingat ini anggaran APBD Kabupaten Ketapang sebesar 33,5 miliar Pak. Nah kita minta kepada penanganan tindak pidana korupsi terutama KPK, Bapak Tim Sus dari Kejaksaan Agung dan juga kepada Kabak Reskrim Mabes Polri Pak untuk melakukan audit secara maraton Pak. Ini kegiatan ini terutama ada indikasi korupsinya dari pengadaan satu barang jasa Pak. Dari tanah, material, ketebalan, lebar jalan dan fisik dari kegiatan ini terkesan tidak berdasarkan daripada aturan petunjuk dalam juklak dan juknis dan di dokumen kontrak Pak. Jadi kita minta kepada aparat penegak hukum Pak, terutama Kabak Reskrim Mabes Polri Pak, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari tim sus Kejaksaan Agung di Jakarta untuk melakukan monitoring dan audit Pak secara berkala. Kalau diduga ini dari pemeriksa dari penegak hukum kok bisa mengatakan kegiatan 100% ini kegiatan bocor masuk angin Pak. Saya dengar Pak, sebelum selesai pengaspalan tapi udah ada perawatan. Itu apakah ada ditemukan Pak? Oh ini bukan nama perawatan lagi Pak. Itu lebih dari perawatan jalan baru dikerjakan tahun 2001 bulan 8. Tahun 2022 bulan 2 jalan sudah ada yang rusak Pak dan retak, ada yang pecah Pak. Ini aja bisa aspalnya bisa diangkat Pak sama tangan, bisa lepas Pak. Terpisah Pak dari
AMP hamparan daripada Hormit, Artinya kurang padat Pak ya? bukan nama padat Pak, kurang padat Pak. Ini jalan laksana bubur Pak. Ya. Ya bubur tempe dan tahu Pak. Jadi waduh terkesan kegiatan korupsi Pak. Jadi untuk diperiksa ya PA pengguna anggaran dari Dinas PU, PPTK dari kegiatan pemilik kegiatan ini untuk segera diaudit Pak, diperiksa secara intensif, sending daripada dokumen kontrak yang di luar daripada kontes juklak dan jurnis Pak. Nah, kita harapkan Pak, ini kegiatan maling Pak, atau rampok uang negara, atau begal, atau penyamun uang negara Pak. Tidak lepas ini dari pemerhatian daripada pucuk pimpinan Kabupaten Ketapang Pak. Ini ada kegiatan proyek punya dia ini Pak. Jadi kalau bicara kepadatan betul Pak, ini kan kantor desa. Ya. Ini habis dilanggar ban mobil nampaknya ban motor masuk udah turun itu aspalnya Ya Pak. sudah banyak-banyak Pak ini Pak. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak. Nah, hasil dari investigasi kita di Desa Sengkuang, Desa Benua Karyo, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kita laporkan pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 Pak. Sekian, terima kasih laporan tim Media Regional News Group di lapangan secara fakta dan data Pak. Sekian, terima kasih laporan kita Pak untuk liputan kita dan untuk publikasi yang berimbang Pak.